Kita berdoa. Bapa, kami siap sekarang untuk menyambut Tuhan lewat firman-Mu. Kami sadari baik yang khotbah yang mendengar, kami manusia dengan berbagai cemar dan kotornya kami. Karena itu kami mohon belas kasih pengampunan-Mu layakkan kami. Hati kami, pikiran kami Tuhan bersihkan untuk layak menyambut firman Allah saat ini. Hamba yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan, layakkan hamba untuk dituntun dan dikendalikan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu. Hikmat dan urapan-Mu selalu baru. Tuhan percayakan dalam pemberitaan firman-Mu saat ini. Bicara bagi kami ya Tuhan. Kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Saya sangat bersuka cita hari ini masih ada kesempatan Tuhan beri untuk kita jumpa lagi. Sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf. Berapa kali dihubungi Maina, tapi saya selalu berhalangan dan tertunda berapa minggu yang lalu. Baru saja hari ini ya bisa berkesempatan untuk menyelesaikan kepercayaan Tuhan melayani di tempat ini. Sekali lagi terima kasih untuk Tuhan. Terima kasih untuk Penunggu Kakidian teristimewa anak Tuhan dalam PDR hidup di tempat ini. Baik, saja kita buka satu bagian firman Tuhan yang terpilih dari surat Kolose pasal 3. Ada 2 ayat di sana. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Surat Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Saya jemput kita bangkit berdiri untuk bersama membacakan bagian ini. Hitungan ketiga kita mulai. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Silakan duduk kembali. Demikian firman Tuhan yang pendek ini. Kita yang berbahagia adalah kita semua yang sudah bacakan. Kita yang sediakan hati untuk memelihara serta melakukannya. Saudara kekasih, shalom. Firman yang kita baca ini ada 2 kata kunci jelas. Yang pertama carilah dan yang kedua pikirkanlah. Kata carilah dan kata pikirkanlah kalau ditambah dengan lah di belakang dari kata cari dan pikir, berarti ini betul-betul sesuatu yang penting dan harus dilakukan, ya. Rasul Paulus dalam suratnya disampaikan bagi jemaat Kolose yang adalah jemaat yang berdiri hasil dari pelayanan pemberitaan Rasul Paulus dan kawan-kawan. Paulus berkewajiban untuk mengingatkan mereka setelah mereka mengalami keselamatan dari Tuhan lewat pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus dan kawan-kawan. Paulus menulis surat kepada mereka dan menegaskan pada bagian yang kita baca ini. Kamu telah dibangkitkan bersama Kristus atau kamu telah ditebus, diselamatkan oleh Kristus. Karena itu jangan fokus dengan perkara dunia, tapi carilah perkara di atas, pikirkanlah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sana. Ya. Carilah ini berarti sesuatu yang sangat penting dan akhirnya harus wajib hukumnya untuk dicari. Ya. Ada lagu waktu anak-anak masih PAUD, ya, bangun pagi ke sekolah cari ilmu, apa itu lagu, ya. Artinya ilmu itu sesuatu yang penting, makanya harus dicari. Ya. Selain ilmu, uang juga penting, ya. Tetapi lebih penting hari ini Tuhan bilang, geser tahan itu perkara di bumi. Perkara di bumi juga penting, tapi ada yang lebih penting dari itu. Saudara ingat dalam Lukas 10 itu,
ayat 38, 39 sampai selesai 41, 42 tidak salah. Di sana ada dua perempuan bersaudara, Maria dengan Marta. Salah satunya itu Maria, dia duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan baginya. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi duduk bersama Tuhan, berjumpa dengan Tuhan itu teramat penting. Maka itu Yesus bilang kepada kakaknya, yaitu si Marta. Yesus bilang, Marta, engkau terlalu banyak sibukkan diri dengan perkara dunia, tapi hanya ada satu yang terpenting. Maria telah memilih bagian yang terpenting itu, yang terbaik itu, yaitu cari Tuhan, menemukan Tuhan, ya, fokus dengan Tuhan, utamakan Tuhan, ya. Jadi inti dari Kolose 3:1-2 ini bicara tentang skala prioritas, ya. Ada banyak yang mesti kita cari, ada banyak yang mesti kita pikirkan, tapi Tuhan bilang dahulukan cari Tuhan, dahulukan pikir Tuhan. Yang cari yang lain itu kedua, yang pikir yang lain itu kedua dulu. Tuhan yang pertama dipikirkan dan dicari. Amin, saudara, amin. Begitu, ya. Ada 2-3 hal pokok yang saya mau sampaikan hari ini. Kenapa Paulus bilang jemaat Tuhan di Kolose, termasuk kita yang hadir sore ini ibadah ini, fokus cari Tuhan dulu, pikirkan dulu Tuhan dulu, ya. Hari ini banyak orang, ya, orientasi pikirannya bukan kepada Tuhan, ya. Bahkan yang dia cari tiap-tiap hari, ya. Kadang-kadang Tuhan nanti dulu. Kalau dokter Sofoni semua mati baru cari Tuhan. Begitu, ya. Akhirnya Alkitab dekat-dekat dan dia juga Alkitab berdebu, tebal, jarang dibuka. Begitu. Tapi kalau dokter Sofonis itu maka Alkitab pagar amis dan dia di tempat tidur. Nah, itu udah mulai cari Tuhan saat sudah kritis, ya. Ya, saat-saat sudah tidak berdaya baru cari Tuhan, ya. Sangat disayangkan orang mencari Tuhan itu saat-saat genting, saat-saat yang sudah payah, sudah tidak berdaya. Padahal permintaan firman hari ini meminta kita untuk memprioritaskan Tuhan di atas segala yang lain, gitu. Ada sejumlah hal yang saya mau sampaikan hari ini. Ketika orang cari Tuhan sungguh-sungguh, ya. Ketika orang fokus dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan sungguh-sungguh, apa yang dia dapat di sana? Mari kita bersama perhatikan dalam 2 Tawarik 14 ayat 4 sampai 6. Sorry, ayat 3 sampai 5. Coba kita lihat, anak tua salah satu baca buat kita. Empat sampai 6. 2 Tawarik 14, 4 sampai 6. Ya. Silakan. Baca dengan cepat, silakan. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan perdukaan-perdukaan dari segala kota di Yehuda dan berjalan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengeruniakan keamanan kepadanya. Amin, saudara, amin. Firman ini bicara tentang Raja siapa di situ? Raja Asa, ya? Kalau tidak salah. Raja Asa ketika dilantik jadi raja, prioritas dalam programnya itu dia mendahulukan Tuhan. Malah dia bikin satu aturan, mewajibkan semua rakyatnya untuk cari Tuhan. Kalau ada gubernur begini, kalau ada bupati, wali kota, kalau ada presiden seperti Asa ini, wah luar biasa. Dan akibat dari semua wajib cari Tuhan, semua wajib beribadah dengan Tuhan, semua wajib bergaul dengan Tuhan. Akibatnya ialah ini, saudara lihat. Negeri itu menjadi aman. Begitu. Artinya begini, aman ini bicara tentang tentram ini bicara tentang damai sejahtera. Saudara, kadang-kadang orang pikir rasa aman itu ketika punya duit banyak. Saudara lihat menteri
ya, komunikasi dan informasi yang mewakili NTT. Sekarang si siapa ini? Joni, ya, orang Kristen ini. Tersangkut kasus kan. Ketika saya buka YouTube, saya temu Joni itu kaya juga. Ya. Pikir so aman, harta kekayaan buat dia aman, ternyata tidak aman. Pakai rumpi sekarang. Muka suka kasihan, muka lusuh sekali. Stres, pikiran. Ya. Orang kalau semula kena tangkap begitu, suruh lihat muka suka kasihan. Padahal kalau mau dibilang negara jamin orang, wah gaji menteri ada kira sedikit. Ya. Belum lagi yang lain-lain dan lain-lain. Ya. Sumber ini sumber itu, tapi juga masih orang pencuri juga. Ya. Pikirnya harta banyak, duit banyak, aman. Ternyata justru banyak masalah hari ini. Banyak pejabat tersangkut kasus ini itu. Muka suka kasihan, ya, karena sorot dengan kamera mulai tunduk saya begini, saya bisa angkat muka. Kalaupun angkat muka terpaksa juga kasihan muka kelihatannya. Aduh. Saudara, sekali lagi, harta, jabatan, ketenaran, popularitas, kegantengan, kecantikan, semua yang dunia beri tidak sanggup menjamin rasa aman, damai, tentram. Hanya Tuhan yang bisa mengaruniakan itu. Amin. Ya. Mazmur 62 bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala datang ketentraman, damai, sejahtera. Yohanes 14:27 Yesus bilang, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu tidak sama seperti yang dunia berikan bagimu. Ya. Begitu. Ketika orang berjumpa dengan Tuhan, ketika orang mencari Tuhan dalam hal beribadah dengan Tuhan, sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan secara baik, dengan rasa aman dan tentram itu ada di situ. Ya. Saudara kasih dalam kasih Kristus. Banyak orang menyangka hal-hal materi ini membuat dia aman. Ternyata tidak aman. Sekali lagi itu kalaupun aman juga sebentar saja. Ada lagi masalah, ada lagi masalah. Ya, begitu. Justru banyak harta ini orang pikiran, malam-malam tidur tidak sono. Ya, begitu. Saya omong jujur saja. Awal-awal saya baru ambil pick up itu supir yang lama ya. Supir yang lama itu kadang-kadang kas masuk oto juga agak lat. Saya habis ibadah kita tidur, saya tidak bisa sono. Para oto pick up 1 biji sah. Takut dia bawa pimana kok celaka, hanya pikir itu sah. Tapi puji Tuhan sekarang yang bawa bukan orang muda, orang tua, jadi dia masuk situ. Ya dulu saya kasih supir yang saya belum itu supir anak muda, aduh. Dia kas masuk oto agak lat-lat, jadi aduh. Baru saya rasa betul juga ya. Ini baru 1 biji oto. Saya bayangkan yang punya oto banyak, kalau oto udah terlambat masuk, itu dia gelisah. Begitu. Saya akhirnya lucu sendiri. Berapa waktu kemudian saya bilang, ini harta 1 potong, ini bikin saya juga. Akhirnya saya tidak bisa nyaman. Tapi bagaimanapun kita berpikir, kan ini barang bukan 1-2 sen. Dia bawa, dia mabuk dengan orang, kok dia bawa rufuk di mana? Waduh, betul susah. Gitu. Dan memang apa Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hati berada. Itu yang soal. Ya. Itu yang soal. Saudara lihat orang yang apa ada ya, kita lihat. Kadang-kadang saya malam-malam pulang pelayanan, saya lihat dari depan pasar Eba atau pasar sekitar pasar Nekoten dan seterusnya. Orang-orang yang anak-anak yang dorong gerobak, apa ke dorong gerobak, udah tidur dorong gerobak atau udah tidur pinggir jalan, aman. Coba bayangkan yang punya harta. So ada anjing yang galak lagi, ada security lagi, tembok tinggi lagi, gembok besar lagi. Tidur tidak tenang, mesti semua itu diperhatikan. Ya. Kalau yang tidak punya apa-apa, dia mau tidur apa? Telepon di mana? Itu jadi saja. Gitu ya. Tapi dengar baik, hari ini Tuhan ingatkan sama kita. Belajar dari seorang Raja Asa. Kalau mau dipikir raja itu setingkat presiden, untuk apa dia terlalu tekun dengan Tuhan? Kalau semua sudah ada, nah, mau doa apa terlalu, ya? Tapi seorang Raja Asa tidak demikian, ya. Jabatannya sebagai raja, harta kekayaan dia punya di istana dan semua yang ada di negeri Israel tidak menjadi penghalang bagi dia untuk mencari Tuhan. Bahkan bukan hanya dia,
tetapi dia mengeluarkan sebuah aturan, memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk rame-rame cari Tuhan atau rame-rame beribadah setia dengan Tuhan. Karena itu sumber keamanan dan ketentraman. Damai sejahtera itu ada ketika saudara bangun relasi yang intim dengan Tuhan. Amin. Begitu. Kalau saudara jarang dekatkan diri dengan Tuhan, masalah sedikit engkau stres tingkat tinggi. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saya yakin itu akan membuat engkau menjadi tenang. Walaupun ada badai, masalah pergumulan hidup, tapi kekuatanmu, ketenteramanmu itu bersumber dari sebuah persekutuan ibadah yang engkau jalin dengan Tuhan. Sekasih dalam kasih Kristus, dan itu yang terjadi dengan seorang Raja Asa. Raja Asa negeri Israel jadi aman itu akibat dari seluruh negeri itu setia mencari Tuhan, beribadah dengan Tuhan sungguh-sungguh. Itu catatan kita yang pertama. Berarti apa yang ditegaskan oleh seorang Rasul Paulus itu penting. Cari Tuhan itu penting. Kenapa? Ketika orang cari Tuhan, dia akan mengalami ketentraman, keamanan, dan damai sejahtera. Yang kedua, kita lihat pada pasal yang lain dari dua Tawarik. Kita maju pada pasal 17. 2 Tawarik pasal 17. Ayat 3 sampai 5. Ya, silakan. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena dia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Dia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan di bawah pimpinan Yosafat. Kokoh itu sama dengan kuat, teguh. Itu akibat dari orang cari Tuhan itu begitu. Yang tadi ketika dia cari Tuhan, dia mengalami keamanan, kedamaian dan ketentraman. Tapi yang kedua yang lebih luar biasa, ketika dia cari Tuhan, atau ketika dia bergaul, bersekutu dengan Tuhan secara baik, Tuhan mengaruniakan kepadanya kekuatan, keteguhan, kekokohan. Ya. Saudara, saya mungkin pernah singgung di sini atau mungkin belum, mungkin di tempat lain. Berapa waktu lalu saya buka-buka di YouTube, saya temukan satu berita begini. Seorang tentara angkatan darat terjun dari jembatan Suramadu ke laut. Ya. Sebelum dia terjun, dia lompat untuk bunuh diri di dalam laut. Dia tulis surat, dia kasih tinggal buat istri dan anak. Dengan sejumlah pesan-pesan, ya tidak diuraikan, tapi itu ada pesan untuk istri anak. Lalu setelah itu dia buang diri di kolong jembatan Suramadu itu. Kedalaman laut tahu berapa banyak dalam itu. Yang pasti dalam. Dan mati memang. Ketika dievakuasi sudah mati, sudah meninggal. Lalu ada sejumlah netizen yang komen. Ada satu yang punya komen itu saya tergugah. Dia punya kalimat yang bilang begini. Ternyata dibalik dari tubuh yang kekar terdapat hati yang rapuh. Oh, saya pikir betul juga. Seorang tentara ini tubuhnya kekar, kuat. Ya. Tapi dibalik dari tubuh yang kekar, yang kuat, ternyata tidak bisa dipungkiri. Ada hati yang rapuh. Ada hati yang tidak kuat. Kenapa hati tidak kuat? Ya itu sudah. Dia kehilangan relasi dengan Tuhan. Sebab andai kata dia punya hubungan baik dengan Tuhan, tidak ada satupun masalah yang Tuhan tidak sanggup urus. Amin, saudara, amin. Ya, pasti bisa. 1 Korintus 10:13 bilang, pada waktu kamu menghadapi pencobaan itu, Allah akan memberikan kepada kamu jalan keluar supaya kamu sanggup menghadapi dan mengatasinya. Tidak ada masalah yang tidak jalan keluarnya. Bersama Tuhan pasti ada jalan. Hanya saja, ya itu sudah. Menurut dia itu jalan keluar, itu yang turun di kolong jembatan Suramadu, itu dia berjalan keluar.
Tapi sekali lagi, dari berita itu saya mau bilang buat kita sore ini, tubuh yang kuat juga penting. Tapi apa artinya tubuh yang kuat? Tapi kita tidak punya hati yang kuat. Saudara, kita butuh hati yang teguh, hati yang kuat. Sebab di dalam hati yang kuat akan menyanggupkan tubuh juga untuk bisa beraktivitas dan menghadapi berbagai pergumulan hidup. Sebab kalau tidak, maka tiap hari orang bunuh diri terus hari-hari ini. Karena hati tidak kuat menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup yang terasa sulit dan berat. Karena itu ditentukan sejauh mana kita punya kedekatan dengan Tuhan. Makanya Paulus bilang, carilah perkara di atas, pikirkanlah yang di atas, jangan di bumi. Sebab waktu engkau cari banyak hal-hal di bumi, engkau banyak pikir yang di bumi, engkau kehilangan kekuatan. Dan akhirnya engkau menjadi orang-orang yang tidak keluar sebagai orang-orang menang. Tapi engkau kalah karena engkau tidak punya kekuatan menghadapinya. Kekuatan itu akan ada ketika engkau cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin, amin. Dan begitu. Karena itu penting dalam ibadah-ibadah seperti ini penting. Di rumah juga kita berdoa, tapi lebih bagus lagi kalau kita libatkan di pertemuan ibadah seperti ini, supaya ada saling topang menopang, itu perlu, itu perlu. Firman juga bilang, hendaklah yang kuat menopang yang lemah. Dalam pengutusan para murid itu Yesus utus dua-dua orang, maksudnya supaya mereka saling topang, dua-dua orang, begitu. Dan seterusnya. Jadi penting bagi kita untuk ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Ibadah itu mengandung janji. Ya, kata pertama Timotius 4 ayat 8. Coba dibaca. Cari Tuhan itu ada janjinya. Termasuk yang kita baca hari. Silakan. Latihan badani kita baca sama-sama 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang artinya ini dia punya manfaatnya double. Hidup ini mengacu kepada hari ini kita masih hidup dalam dunia secara tubuh daging, tapi hidup yang akan datang mengacu kepada sebuah hidup kekekalan, itu jiwa kita. Ibadah ini mengandung janji-janji banyak, termasuk yang kita baca hari ini. Janji apa? Waktu kita cari Tuhan, Allah berjanji bahwa kita akan mengalami ketenangan, ketentraman, kedamaian. Itu janji. Waktu kita cari Tuhan, waktu kita beribadah dengan Tuhan, kita akan mengalami janji yang kedua. Tuhan mengaruniakan kepada kita kekuatan. Itu janji Tuhan dalam firman-Nya. Tidak hanya dialami oleh Raja Asa atau Raja Yosafat, kita pun pasti mengalami karena Allah yang sama yang mengaruniakan ketentraman, kedamaian bagi mereka. Allah yang sama yang mengaruniakan kekuatan kepada mereka. Allah itu juga yang kita sembah dan iman hari ini. Dia pasti mengaruniakan hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh mereka terdahulu. Ya, dalam catatan Alkitab kita baca hari ini. Janji, ibadah mengandung janji. Perjumpaan dengan Allah, mencari Allah itu ada janjinya, kita akan terima. Janji kedamaian, ketentraman, bahkan janji kekuatan dia beri bagi kita. Amin, saudara, amin. Ya, kekuatan, ketentraman, kekuatan lagi, saudara. Ya. Kita butuh kuat, saudara. Ya. Kalau tidak kuat, banyak orang mau mati sedo. Ya. Malah kalau sudah betul stres tinggi dia bilang Tuhan, amin so, matiin hari sama dengan tahun depan. Kau nanti juga mati juga. Begitu. Karena tidak kuat kan? Tidak kuat lagi, tidak berdaya. Ya. Tapi saudara, Allah tidak tentukan kita untuk menjadi orang-orang yang kalah. Ya. Tapi Allah menetapkan kita untuk menjadi umat yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Ya. Itu tergantung dari kekuatan yang kita miliki. Dari sebuah perjumpaan dengan Allah. Mengalami kekuatan saudara. Ya. Saudara, kalau kita ingat cerita tentang Nabi Elia waktu mengalahkan 450 Nabi Baal. Setelah itu dia diancam oleh Ratu Isabel untuk dibunuh. Sebagai manusia Nabi Elia juga rasa takut dan cemas, gelisah. Lalu dia lari dan menyembunyikan dirinya
Dan sampai di sebuah pohon dia tidur dan berkata kepada Tuhan, kehidupanku lebih baik dari nenek moyangku. Sekarang aku pingin mati. Begitu. Tapi waktu dia tidur, datanglah malaikat Tuhan membawa kepadanya roti dan air di kendi. Elia dibangunkan oleh malaikat dan berkata, bangun dan makan dan minum. Supaya dengan makanan, dengan roti yang kau makan dan air yang kau minum, engkau beroleh kekuatan untuk berjalan 40 hari, 40 malam. Perjalananmu masih panjang, jangan tidur tunggu mati di sini. Pekerjaan masih banyak harus dikerjakan. Saudara, itulah gambaran sehebat-hebatnya Nabi Elia, dia juga manusia. Ada waktu-waktu titik terendahnya dia tidak berdaya, dia tidak kuat. Beruntung datang Tuhan lewat jelmaan malaikat itu mengaruniakan kepadanya kekuatan waktu dia makan roti dan minum air yang dibawa oleh malaikat itu. Alkitab berkata dia beroleh kekuatan untuk berjalan 40 hari 40 malam menuju gunung Allah. Ya. Saudara kalau baca dalam Raja-Raja tidak salah, 2 Raja-Raja 19 atau 1 Raja 19 itu ada di situ. Ya. Kekuatan diperoleh dari makanan dan minuman dibawa oleh malaikat Tuhan. Artinya begini, waktu kita ibadah seperti ini, kita sementara diberi makan dan diberi minum oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Ya. Saudara sementara diberi makan, rohanimu diberi makan. Sehingga waktu ada masalah menghantam hidupmu, engkau punya stok kekuatan untuk sanggup menghadapi itu. Sebab kalau tidak, engkau orang bilang noe, down, lemah. Tidak bisa bikin apa-apa, tidak berdaya. Manfaat dari ibadah seperti ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, mendengarkan kesaksian-kesaksian iman, apalagi dengarkan firman Tuhan. Saudara sementara diberi makan oleh sorga, oleh Tuhan, lewat ibadah seperti ini. Perjumpaan dengan Tuhan menjadikan kita orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh, orang-orang yang tegar, yang teguh. Ya. Maka itu dalam Yosua 1 berulang-ulang Tuhan bilang sama Yosua, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Jangan sampai engkau tidak kuat. Dan Yosua jadi kuat itu karena apa? Alkitab bilang Yosua 1 ayat 8, ya. Firman Allah itu sumber kekuatan, ya. Jangan lupa engkau perkatakan firman Allah itu siang dan malam. Firman Allah akan memberi inspirasi, memberikan kekuatan, karena Roma 1 ayat yang ke-16, Injil itu kekuatan Allah. Waktu kita cari Tuhan dalam sebuah persekutuan yang kusuk, yang intim dengan Tuhan, kita beroleh janji, yaitu janji kekuatan Allah beri. Ya. Saudara, kita ingat waktu Yesus sebagai manusia, posisinya sebagai manusia waktu itu, berdoa di Taman Getsemani. Alkitab berkata dia berdoa dalam ketakutan, peluhnya seperti titik-titik darah. Tapi Alkitab bilang, tiba-tiba ada satu malaikat Tuhan turun dan memberikan kekuatan kepada Yesus di Taman Getsemani. Kalau saudara baca dalam Matius, Markus, Lukas itu ada di situ. Ya, di Taman Getsemani itu waktu Yesus berdoa itu sebagai manusia 100%, Yesus takut. Eksekusi matinya Yesus tinggal hitungan jam. Yesus sebagai manusia 100% dia takut. Tapi waktu dia berdoa di Taman Getsemani, sungguh-sungguh dia bangun relasi dengan Sang Bapa. Malaikat Tuhan turun dan memberi kekuatan kepadanya. Itu sebenarnya memberikan kita pesan waktu kita berdoa dengan Tuhan, waktu kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti ini. Kita sementara menerima kekuatan dari Tuhan. Dan karena itu saudara, ketika kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita, tidak ada satupun persoalan yang kita tidak bisa lalui, yang kita tidak bisa selesaikan. Sebab bukan kekuatan kita, tapi ada kekuatan Tuhan menyanggupkan kita. Amin, amin. Kan begitu. Maka itu Paulus bilang, cari Tuhan, utamakan Tuhan di atas segala yang lain. Jangan dunia punya yang kau lebih utamakan. Utamakan Tuhan, cari Tuhan lebih dahulu. Matius 6:33, carilah dahulu kerjaan Allah. Semua, ya, penegasan-penegasan ini adalah untuk membawa kita fokus dengan Tuhan. Nomor satukan Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidup ini. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Yaitu yang kedua ini, Tuhan mengaruniakan, Tuhan berjanji memberikan kekuatan.
waktu kita ada waktu berjumpa dengan Tuhan. Selain kekuatan, tapi yang ketiga yang lebih hebat, yang terakhir. Bersama saya kita lihat Amos 5 ayat 6. Bagian A-nya saja. Amos 5 ayat 6a. Amos pasal 5 ayat 6a. Kita baca sama-sama. 2, 3. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kita lihat Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi carilah ini sebuah penegasan. Untuk cari Tuhan. Waktu orang cari Tuhan, tadi di Amos menjawab. Ada hidup. Kalau kita balik, orang tidak cari Tuhan, pasti mati. Matinya apa? Mati double, mati tubuh lagi, mati rohani, mati jiwanya. Binasa jiwanya. Begitu. Saudara, saya kasih contoh. Kita lihat Lukas 19. 1-4. Anak Tuhan tolong baca dengan cepat. Lukas 19, 1-4. Saudara, saya ingin kita perhatikan ada dua kata kunci. Ia berusaha, ia berlari. Itu sebenarnya memberikan kita pesan bahwa si Zakeus ini punya kerinduan untuk cari Tuhan. Nah, karena itu Allah menghargai, Yesus menghargai akan perjuangannya untuk cari Tuhan sampai menemukan Tuhan. Ayat 9 kita lihat, Lukas 19 ayat 9. Apa kata Yesus kepada Zakeus? Hasil dari dia cari Tuhan. Iya. Iya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada orang ini. Orang ini siapa? Zakeus. Keselamatan bicara hidup itu. Mengacu kepada sebuah nilai hidup kekekalan. Zakeus cari Tuhan sampai menemukan Tuhan. Dan Tuhan menghargai perjuangan dia untuk cari Tuhan. Tuhan bilang apa? Hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, tahun depan, tidak. Saat ini juga keselamatan terjadi kepadamu dan keluargamu. Isi rumah ini selamat. Cari Tuhan itu hasil dari cari Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah, bersekutu, bergaul dengan Tuhan sungguh-sungguh. Ada janji keselamatan yang Tuhan beri. Janji kehidupan. Cari Tuhan maka kamu hidup. Dan itu terjadi dengan Zakeus yang dibenci. Kalau kita lihat ayat yang lain dari Lukas 19 ayat 8 tidak salah. Atau ayat 7 kan. Orang-orang yang hadir saat itu mereka tidak suka Zakeus. Malah mereka bilang kok Yesus menumpang di rumah orang model begini. Ya, coba kita lihat ayat 8 kok ayat 7. Lukas tadi ayat 7. Coba baca. Sungut-sungut. Orang-orang banyak yang ikut dengan Yesus, mereka tidak terima, mereka komplain, protes, tidak setuju. Kok Yesus bisa datang di rumah orang model Zakeus ini? Orang tukang putar balik, tukang peras orang ini. Tiap kali penagihan pajak ini, bikin susah orang banyak ini. Kok Yesus mau datang di dia? Sekali lagi, waktu engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan tidak mempersoalkan masa lalu hidupmu. Amin. Sebagaimana Tuhan kalau melihat masa lalu daripada seorang Zakeus, Tuhan tidak datang. Ini orang najis, kotor hidupnya ini. Tuhan, tapi Yesus bilang apa? Anak manusia ayat 10 dari Lukas 19 itu, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang karena dosa. Tuhan datang cari seperti Zakeus itu. Karena itu silakan orang boleh bilang Zakeus tidak pantas terima Yesus.
Itu orang bilang, tapi Yesus bilang, keselamatan hari ini terjadi kepadamu dan isi rumah ini. Hanya karena cari Tuhan sampai menemukan Tuhan. Maka itu Paulus menegaskan dalam Kolose 3 hari ini. Itu sangat penting memang, cari Tuhan, itu ada janji Tuhan. Waktu kita cari Tuhan, kita akan mengalami janji Tuhan. Dampak dari orang cari Tuhan itu, mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, dia akan mengalami janji Tuhan. Janji pertama, janji mengalami damai, sejahtera, ketentraman, keamanan. Mengalami yang kedua apa? Kekuatan, ya, menjadi orang-orang yang tegar, yang kokoh dalam setiap perjalanan hidup ini, tidak mudah lemah. Dan yang terakhir, orang-orang yang demikian mengalami janji Tuhan yang ketiga, keselamatan, kehidupan. Ya, kehidupan. Terkasih dalam kasih Kristus. Karena itu penting untuk kita cari Tuhan hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kita, ada yang cari ilmu, ada yang cari duit, ada yang cari jodoh, ada yang cari apa lagi. Tapi ingat, jangan lupa cari Tuhan. Amin kok, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Ya. Cari Tuhan ini penting, cari Tuhan itu penting. Ya. Apapun yang ada di sekitarmu, tidak sebanding dengan engkau cari Tuhan, menemukan Tuhan. Setiap waktu engkau menemukan Tuhan, sama dengan engkau menemukan segala-galanya dalam hidup. Dalam Yesus itu segala-gala, ya. Yohanes pasal 3 ayat 35, coba ditampilkan. Yohanes 3 ayat 35, kita baca sama-sama. Kenapa kita mau cari Yesus? Kita mau cari Tuhan. Janji Tuhan di situ. 2, 3. Belum, ya. 2, 3. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu. Perhatikan, dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus yang adalah anak tunggal Bapa. Karena itu kita cari dia, kita temukan dia dalam perjumpaan kita pribadi, bahkan cara bersama-sama begini, dalam satu ibadah, supaya kita menikmati segala sesuatu yang ada di dalam tangannya. Amin, amin. Dalam Yesus itu ada segala sesuatu. Dalam Yesus itu ada pekerjaan, dalam Yesus itu ada keberhasilan pendidikan, dalam Yesus itu ada pasangan jodoh kita di situ. Dalam Yesus itu ada apa lagi? Ada apa? Semua ada di situ. Yesus lebih lengkap dari supermarket, betul? Supermarket, biar dia supermarket, tapi kita pikir ada barang yang tidak ada. Tapi dalam Yesus segala-gala ada. Amin kok. Dia jamin bahwa segala sesuatu ada dalam tangannya. Ya. Karena itu saudara, mari kita menspirit diri kita sendiri. Tiap hari, jangan pernah engkau lalai cari dia dan temukan dia. Dalam persekutuan ibadahmu. Ya. Baik secara pribadi, di rumah tanggamu, di keluarga, tapi juga dalam kebersamaan seperti ini. Tiap hari kita siapkan waktu, sediakan waktu, sesibuk apapun. Kita cari Tuhan. Sebab di dalam perjumpaan dengan Tuhan ada sejumlah janji-janji kita akan alami. Masih banyak, tapi saya cukup kasih 3 supaya kita mudah ingat. Ya. Waktu kita cari Tuhan dalam ibadah-ibadah, dengar baik, kita mengalami ketentraman atau keamanan, kita mengalami kekuatan, dan kita mengalami hidup. Biarlah ini menjadi bagian komitmen kita. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari tertunduk dan kita tutup Alkitab masing-masing. Kita ada dalam saat teduh sambil kita merenung firman hari ini. Mungkinkah hari-hari ini waktuku untuk cari Tuhan mulai terkikis karena berbagai kesibukan? Mungkinkah hari-hari ini komitmen waktuku dengan Tuhan mulai berubah atau mulai menurun drastis? Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan hari ini kembali memberi spirit semangat baru, supaya tiap-tiap hari selalu kita sediakan waktu dengan Tuhan. Apapun kesibukan kita, jangan pernah melewatkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah melewatkan waktu-waktu perjumpaan dengan Tuhan. Sebab itu terlampau penting bagi kita, supaya kita bisa mengalami sejumlah janji-janji Allah. Haleluya. Terima kasih.